Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Merasa diri sebagai orang yang paling hebat adalah awal dari kehancuran dan kejatuhan. Karena saya pelajari orang-orang yang merasa diri paling hebat, maka yang pertama dia akan menjadi orang-orang yang tidak mau belajar. Karena dia pikir saya sudah yang paling hebat, saya sudah paling mengerti, saya sudah paling benar, saya sudah paling rohani, saya sudah paling tahu segala sesuatunya, saya adalah orang yang paling berpengalaman, sehingga cenderung tidak mau belajar. Dan orang kalau sudah tidak mau belajar, sehebat apapun orang itu, pasti akan mengalami kemunduran dalam hidupnya. Karena dalam hidup ini, ketidakmajuan berarti otomatis adalah sebuah kemunduran. Sementara sebodoh apapun orang, kalau dia masih mau belajar, masih ada kemajuan dalam kehidupannya. Dan kalau masih ada kemajuan, berarti akan ada perbaikan-perbaikan yang berarti. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa diri paling hebat. Itu diambang kehancuran dan kejatuhan kita. Karena itu yang mencegah kita, itu yang menghambat kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak mau belajar. Yang kedua saya pelajari, orang yang merasa diri paling hebat cenderung menjadi orang yang mau kerja sendiri. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam sisi apapun, dalam bidang apapun, kalau akhirnya kita segala sesuatunya mau kita kerjakan sendiri, lama-lama kita akan jenuh sendiri, lama-lama kita akan letih, lama-lama kita akan lelah, dan lama-lama kita akan kehabisan semangat juang itu sendiri. Kenapa? Karena kita buat apa-apa sendiri, kita buat apa-apa sendiri. Sementara kalau kita mau bekerja sama, kalau kita mau bergandengan tangan, selalu kita akan mendapat hasil yang lebih baik. Jadi saya pelajari orang kalau merasa diri paling hebat, yang pertama dia tidak mau belajar, yang kedua cenderung mau bekerja sendiri, dan yang ketiga cenderung memandang rendah orang lain. Dia selalu melihat orang lain dengan mengkritik, bisa apa sih orang itu. Dan kalaupun orang itu lebih hebat dari dia, maka cenderung dia mencari kesalahannya. Kenapa? Karena orang yang merasa diri paling hebat cenderung akan menjadi orang-orang yang iri hati, cenderung menjadi orang-orang yang gak bisa tersaingi. Sehingga apa yang terjadi? Maka dia selalu memandang rendah orang lain, melihat kekurangan orang lain terus. Sehingga orang-orang seperti ini gak akan pernah melihat kebahagiaan dalam hidupnya. Dan akhirnya keempat saya pelajari, orang-orang yang merasa diri yang paling hebat akhirnya tidak mau bekerja sama. Sementara saya pelajari orang kalau mau bekerja sama, justru hasilnya pasti akan lebih baik. Selemah apapun seseorang, sebodoh apapun seseorang, tetapi kalau dia mau bekerja sama, pasti hasilnya akan menjadi lebih baik. Karena itu Alkitab berkata, satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak dapat diputuskan. Artinya apa? Kalau kita mau bekerja sama, kita akan selalu melihat hasil yang baik. Hidup Kristen adalah hidup yang menyadari saya tidak bisa sendiri. Yang pertama saya butuh Tuhan, dan yang kedua saya butuh orang lain untuk bergandengan tangan, untuk bekerja sama, untuk menggenapkan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bekerja sama. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan roh atau semangat kerjasama, pasti yang kita lihat adalah sukacita, pasti buahnya adalah damai sejahtera, pasti buahnya adalah
hasil yang menggembirakan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh setan selalu adalah roh perpecahan. Roh setan selalu adalah roh yang membuat kita merasa diri yang paling benar. Kalau seorang sudah mulai merasa saya yang paling hebat, saya yang paling rohani, saya yang paling benar, maka di dalamnya ada roh kegelapan, saudara-saudara. Karena roh Lucifer itu selalu adalah roh yang mau meninggikan diri, yang membuat kita merasa yang paling baik, paling benar, paling rohani. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan selalu menyadari, saya perlu orang lain, saya perlu belajar dari orang lain, saya perlu bergandengan tangan, dan saya tahu Allah melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang bekerja sama, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 15, 2 Raja-Raja pasal 15, ayat yang ke-17, 2 Raja-Raja pasal 15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal 15, 2 Raja-Raja pasal 15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop, Menahem Raja Israel. Dalam tahun ke-39 zaman Asaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, saya mau sudah melihat persoalan ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umurnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 19, apa yang terjadi akibat kejahatannya, akibat dosanya. Lihat ayat 19. Pul, Raja Asyur, datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, musuh menyerang, dia menyadari dia lemah, dia bukan melawan dengan kekuatan sambil merasa saya yang paling hebat, tetapi apa yang dia buat, dia ajak bekerja sama, dia beri 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Ayat 20, Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan dia tidak tinggal di sana di negeri itu. Ayat 21, selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Pekahia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata Menahem adalah raja yang jahat, raja yang berdosa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Dia bisa bertahan menghadapi Asyur bukan karena dia hebat, bukan karena kebenarannya, bukan karena kemuliaan hidupnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah kejahatannya, di tengah segala dosanya, dia coba melakukan prinsip yang benar, yaitu tentang bekerja sama. Dia tidak melihat musuh sebagai saat untuk berperang, tapi dia lihat musuh sebagai saat untuk bergandengan tangan dan berbuat sesuatu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Menahem dalam masalahnya bahkan mau mengajak Pul Raja Asyur untuk bekerja sama. Nah, dari sini saya perhatikan bahwa inti hidup ini, saudara mau hidup dalam kebenaran, saudara mau hidup dalam kesucian, tetapi kalau saudara tidak mau bekerja sama, tetap engkau akan lemah. Itu sebabnya ada banyak gereja sebetulnya diberkati Tuhan luar biasa, tetapi karena merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling rohani, akhirnya nggak bisa kuat. Kenapa? Karena tidak mau bekerja sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika sebuah gereja, ketika seorang hamba Tuhan mulai dipakai Tuhan luar biasa, salah satu rancangan setan adalah supaya dia tidak bekerja sama dengan siapapun, supaya dia merasa diri yang paling benar, supaya dia merasa diri yang paling hebat. Supaya apa? Supaya dia tidak bisa jadi kuat. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap kita, para pengusaha, para pejabat, para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, ingat, kita harus bekerja sama. Kenapa? Sehebat-hebat apapun saudara, tetapi kita perlu bekerja sama. Kalau kita merasa, ya tapi kalau saya bekerja sama dia nanti saya rugi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bekerja sama tidak ada kerugian. Kenapa? Yang kita pikir hanya untuk kepentingan yang lebih besar lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang banyak diberkati, supaya damai sejahtera boleh ada di tengah-tengah muka bumi ini. Haleluya. Jadi yang pertama tentang kerjasama saya pelajari, bekerja sama membuat kita kuat. Berdiri sendiri membuat kita lemah, berdiri sendiri membuat kita gampang, berdiri sendiri
diri akhirnya membuat kita cenderung menjadi sombong dan angkuh, tetapi bekerja sama membuat kita kuat. Karena di tengah kerjasama kita mulai belajar memperbaiki kesalahan kita, dan akhirnya makin hari kita makin kuat. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kenapa? Karena kita bekerja sama. Jadi ingat, bekerja sama yang pertama membuat kita kuat. Yang kedua saya pelajari, bekerja sama membuat kita open minded, membuat pikiran kita luas, saudara-saudara. Ada banyak orang jadi cupet, ada banyak orang pikiran jadi sempit. Kenapa? Karena selalu merasa, oh saya paling hebat, saya paling benar, dan kemudian dikelilingi oleh para penjilat-penjilat di sekitarnya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo mari kita bekerja sama. Kerjasama tidak selamanya harus dengan orang-orang yang kita suka, harus dengan orang-orang yang kita setujui, tetapi bekerja sama untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Ini membuat kita menjadi open minded, pikiran kita terbuka, bisa menerima kritik, bisa menerima perbedaan, dan akhirnya kita menjadi kesatuan tubuh Kristus yang luar biasa. Yang ketiga, bekerja sama membuat kita maju. Orang-orang yang bekerja sama akan menjadi orang-orang yang maju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat pengusaha-pengusaha yang hebat, pasti adalah pengusaha-pengusaha yang bisa bekerja sama. Lihat orang-orang yang hebat, pasti adalah orang-orang yang bisa bekerja sama. Lihat gereja-gereja yang maju, pasti adalah gereja-gereja yang bisa bekerja sama. Dan yang keempat saya pelajari, bekerja sama membuat kita melihat dunia menjadi indah. Tahukah saudara, orang-orang itu kalau merasa diri yang paling hebat, paling benar, paling rohani, akhirnya dia melihat dunia ini sebagai dunia yang penuh dengan permusuhan. Kemanapun dia pergi, dia lihat semua orang kok memandang curiga dengan dia. Kenapa? Karena dia juga memandang curiga kepada orang lain. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Tetapi orang yang mau bekerja sama dengan siapapun, dia melihat dunia ini indah. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, dia melihat orang tersenyum, dia melihat tangan terulur, dan jabatan tangan boleh berlaku dimanapun dia ada. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan merasa diri yang paling hebat, jangan merasa diri yang paling benar, jangan merasa diri yang paling berpengalaman. Ayo, mari kita belajar bergandengan tangan, mari kita bekerja sama, dan kita akan melihat hal-hal yang dahsyat Kristus mau kerjakan buat kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang di dada. Secara khusus hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga anugerah kasih karunia Tuhan boleh terjadi. Ampuni kami kalau selama ini kami memberi kesempatan kepada roh Lucifer untuk membuat kami merasa diri paling hebat, paling benar, paling rohani, dan paling berpengalaman. Tetapi mulai hari ini ajar kami Allah untuk menjadi orang-orang yang bekerja sama, dan kami melihat kemuliaan Kristus dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.